の一言で全てが分かった。一箇所満たした空と君の姿、過ごしに。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama aku lagi, Randy, di channel Randy Elinwan. Dan ya, apa kabar kalian semua, dan selamat hari Jumat. Dan di Jumat kali ini aku bakal bahas tentang bacakan kisah nyata ya, maksudnya tentang kasus-kasus bullying yang berujung tragis. Dan aku dapat materinya tuh dari Google, dan bagi kalian yang mau baca lebih lanjut silakan kalian browsing di Google. Dan langsung aja kita masuk ke materi kasus-kasus bullying yang berakhir tragis dan naas. Dan yang baru join jangan lupa klik loncengnya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru. Dan yang belum join silakan subscribe dan nyalain loncengnya dan share. Dan let's go, kita baca sekarang. Yang pertama ini adalah Bethany Thompson. Ini kasusnya Bethany Thompson yang datang dari Ohio, Amerika Serikat. Langsung aja kita baca karena lumayan menarik kisahnya dan menyedihkan. Seorang remaja bernama Bethany Thompson bunuh diri pada tanggal 19 Oktober 2016. Menurut ibunya yang bernama Wendy Funch. Ibunya si Bethany namanya adalah Wendy Funch. Gimana cara bacanya aku nggak tahu. Yang tahu cara bacanya Wendy Funch silakan komen di bawah. Putrinya itu tidak tahan lagi menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Saat masih berusia 3 tahun, remaja yang berasal dari Cable, Ohio, Amerika Serikat itu mendapatkan diagnosis tumor otak kecil. Lumayan menyedihkan kisahnya. Bukan lumayan menyedihkan, tapi ini memang sangat menyedihkan. Si Bethany ini tuh pada saat umur 3 tahun dia tuh mendapatkan penyakit tumor otak kecil sehingga ia harus menjalani rangkaian perawatan radiasi hingga akhirnya pada tahun 2008 ia dinyatakan bebas dari kanker. Alhamdulillah si Bethany ini pada tahun 2008 tuh udah lumayan gede ya, dia udah bebas dari penyakit kankernya. Namun perawatan radiasi berdampak pada senyuman anak itu. Kan dia itu ada perawatan radiasi untuk menyembuhkan kanker otaknya. Itu tuh berdampak pada senyumannya si Bethany itu. Senyumannya tidak lurus sehingga ia menjadi bahan celaan sejumlah teman lelakinya di kelasnya. Ini tuh sangat menyedihkan ya. Udah dia tuh lagi bukan penyakitan sih, emang dia udah sakit, baru sembuh itu, dan mengakibatkan fisiknya, mulutnya kalau senyum itu nggak lurus, dan dia tuh dibully. Tuh yang bully tuh kejam menurut aku, karena kasihan, karena itu sama aja body shaming karena ada cacat fisik si Bethany. Dia dibully, dan yang bully tuh lumayan kejam, dan itu sangat kejam. Dan pada hari naas tersebut, remaja yang baik hati, penyayang, dan bersemangat itu mengeluhkan tidak tahan kepada seorang sahabatnya. Si Bethany ini pada hari nahas, pada saat dia akan bunuh diri, sebelum dia bunuh diri di hari yang sama, dia tuh mengeluh kepada sahabatnya. Lalu ia menemukan senjata yang disimpan tersembunyi di dalam rumahnya, dan ia menembak dirinya sendiri. Karena dia tuh mungkin udah merasa sangat tertekan banget, dibully karena fisiknya begitu, dan dia mengakhiri hidupnya. Sekolah tempat Bethany menuntut ilmu, Triad Middle School, sempat menyelidiki dugaan perundungan itu, dan ibu korban sudah berbicara kepada kepala sekolah pada 2 hari sebelum kejadian. Jadi si ibunya Bethany pada 2 hari sebelum Bethany ini bunuh diri, dia udah bicara nih kepada kepala sekolahnya. Namun pihak sekolah tuh belum bisa menghentikan perundungan itu ya. Pihak sekolah membenarkan sudah mengetahui adanya perundungan, tapi gagal untuk menghentikannya. Dan akhirnya si Bethany ini tuh mengakhiri hidupnya karena dia udah sangat-sangat tertekan. Sangat-sangat tragis ya. Dan yang ngebully tuh mikir apa gitu. Body shaming itu tuh kejam ya. Kita lanjut ke kisah yang kedua.
kasus yang kedua ini datang dari Texas, Amerika Serikat yang terjadi kepada seorang siswi bernama Brandy Vela. Langsung aja kita baca. Seorang remaja asal Texas, Amerika Serikat bernama Brandy Vela tidak tahan lagi menghadapi perundungan dari sekitarnya. Wow, kenapa? Aku juga baru membaca terlalu lanjut. Terutama ulah sejumlah siswa di sekolahnya yang mencatut foto remaja itu dan membuat akun palsu di Facebook yang berisi ajakan untuk melakukan hubungan seksual, dan sangat menyedihkan kisahnya. Jadi tuh teman-temannya tuh ada yang bikin akun bodong, akun palsu pakai mukanya si Brandy Vela, dan isi konten dari Facebook itu tuh ajakan-ajakan untuk melakukan hubungan badan. Dan kita lanjut baca. Pada tanggal 29 November 2016, siswi di Texas City Independent School District atau TCICD itu mendadak mengirimkan pesan pendek untuk pamit kepada keluarganya yang sangat mengagetkan. Oh, pada tanggal 29 November 2016 itu si Brandy Vela ngirim pesan pamit sebelum dia pergi untuk melakukan bunuh diri. Raul Vela, ayah remaja itu, si Brandy Vela tuh punya ayah namanya adalah Raul Vela. Beserta kakek dan neneknya cepat-cepat bergegas mencari tahu apa yang terjadi. Sayangnya, mereka terlambat karena mendapati gadis berusia 18 tahun itu di kamarnya sedang berdiri memegang pistol. Ia meninggal beberapa jam kemudian setelah menembak dirinya. Oh wow, sangat menyedihkan. Dan menurut Jackie, kakak perempuan korban, adiknya sering diejek terkait berat badan. Bahkan sejak April 2016 ia menjadi korban cyberbullying tanpa berhenti. Ini sih benar-benar tragis menurut aku. Cyberbullying tuh kan banyak banget yang bisa lihat tuh di media sosial. Jadi bisa saja seluruh dunia bisa mengetahuinya. Dan itu menyedihkan banget. Setelah sejumlah siswa mulai membuat akun palsu yang mencatut nama remaja tersebut seakan dia menawarkan hubungan itu. Nah, baca sendiri. Wow, sangat tragis menurut aku ini karena dibully di media sosial. Di media sosial dibully secara langsung tuh lebih mending kan gak banyak yang tahu ya. Kalau di media sosial kan bisa aja semua orang tuh tahu, bahkan keluarganya sendiri bisa aja tahu karena lagi buka HP mungkin. Dan langsung aja kita ke kasus yang selanjutnya. Kasus yang ketiga ini adalah kasus bullying di media sosial. Aku tuh udah merangkum, aku jadikan untuk kasus yang ketiga ini ada beberapa kasus dan isinya adalah kasus bullying di media sosial. Langsung aja kita baca. Kasus bunuh diri yang diakibatkan bullying di media sosial sempat meramai. Salah satunya adalah kasus yang dialami oleh Amanda Todd. Kasus yang sempat menggemparkan Kanada ini berawal dari foto topless Amanda atau si Amanda Todd itu yang tersebar di jejaring sosial. Foto tersebut diambil saat ia masih berada di kelas 7. Saat itu Amanda berkenalan dengan seorang pria tak dikenal di internet. Melalui layanan video cam, pria tersebut membujuk Amanda agar mau memperlihatkan payudaranya. Wow. Dia tuh masih kelas 7, jadi masih bocil, masih kecil banget, jadi belum paham mungkin. Dan setahun setelahnya, pria tersebut kemudian mengancam Amanda akan menyebarkan rekaman video itu jika Amanda tidak mau mempertontonkan daerah pribadinya kepada pria tersebut. Wow, ini tuh agak sedikit gimana gitu. Kok si Amanda tuh mau, mungkin karena dia masih belum berpikir, belum dewasa, jadi dia tuh masih kecil banget waktu kelas 7 itu, jadi dia mau. Dan dia diancam kalau dia tidak mau memperlihatkan itunya. Dan puncaknya, sebuah akun di Facebook menggunakan foto bugil Amanda sebagai foto profil lalu mengkontak teman-teman sekolah Amanda.
Wow, sangat menyedihkan. Dan ini tuh mungkin karena Amanda dulu masih kecil banget jadi belum paham. Dan langsung aja kita ke yang selanjutnya ini. Pada 10 Oktober 2012, Amanda ditemukan tewas di rumahnya. Sebelumnya Amanda juga pernah melakukan usaha untuk bunuh diri, dari memulai meminum pemutih hingga menyayat nadinya. Kasus Amanda Todd kemudian menjadi perhatian dunia karena sebelum Amanda meninggal, ia sempat mengunggah sebuah video di YouTube. Judul videonya adalah My Story Struggling Bullying Suicide and Self-Harm. Itu Amanda tampak terdiam dan membolak-balik kartu yang berisi isi hatinya. Aku juga belum nonton videonya, entah masih ada atau belum. Dan bagi kalian yang kepo dan penasaran tentang kisah si Amanda, kalian juga bisa tuh langsung ke videonya Amanda yang asli. Itu judulnya My Story bacanya gimana aku nggak tahu, Struggling Bullying Suicide and Self-Harm. Itu judul videonya bagi kalian yang mau tahu lebih lanjut. Langsung aja kita baca yang lanjutnya ini. Hingga hari ini sudah lebih dari 18 juta orang yang telah melihat video Amanda Todd. Wow, lumayan banyak. Bukan lumayan banyak, tapi itu memang sangat banyak dan menyedihkan kisahnya. Dan kisah yang selanjutnya ini dialami oleh seorang gadis bernama Rahtae Parson. Gadis asal Nova Scotia, Kanada, mengalami nasib nahas. Di usianya yang ke-15, ia menjadi korban pemerkosaan. Malangnya, sebuah foto yang menunjukkan kejadian tersebut beredar di sekolahnya. Sejak itu, Rahtae menjadi bahan ejekan teman-temannya di sekolah akibat foto yang beredar. Jadi si Rahtae Person ini tuh pernah diperkosa dan foto-fotonya tuh tersebar di media sosial ya. Dan langsung aja kita bahas yang selanjutnya ini. Sebuah foto menunjukkan berarti dia diperkosa lalu fotonya tersebar di sekolahnya. Sejak itu Rahtae menjadi bahan ejekan teman-temannya di sekolahnya. Akibat foto yang beredar, Rahtae dianggap sebagai seorang pelacur. Selain mempermalukan secara verbal, selama berbulan-bulan ia menjadi target bullying di Facebook. Sangat tragis sekali nasibnya. Udah diperkosa, tapi malah dia yang dianggap sebagai pelacur oleh teman-temannya. Aku agak batuk. 2 tahun kemudian, karena tidak tahan lagi menahan ejekan, dia udah bertahan selama 2 tahun guys. Tapi dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri, tepatnya di April 2000. Pause tadi aku skip karena aku agak sedikit batuk tadi. Dan langsung kita lanjut baca. Kasus cyberbullying juga dialami oleh Yoga Cahyadi pada Sabtu tanggal 26 Mei 2013. Pria asal Yogyakarta ini melakukan tindakan nekat dengan menabrakkan dirinya ke kereta api yang tengah melintas. Sangat nekat sekali. Cyberbullying di Indonesia ini yang aku baca kisahnya. Diduga kuat Yoga yang akrab dipanggil Kebo. Bagi kalian yang nggak tahu Kebo itu, Kebo adalah kerbau. Kebo itu tuh bahasa Jawa dan bahasa Indonesianya kebo adalah kerbau. Memilih mengakhiri hidupnya karena tekanan dan hujatan akibat gagalnya acara hiburan Lockstock Fest Part 2. Lockstock tuh apa aku nggak tahu. Sebagai ketua penyelenggara, ia dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas kegagalan acara tersebut. Jadi si Yoga ini adalah ketuanya, tapi dia gagal untuk mengadakan Lockstock Fest Part 2 itu. Aku nggak tahu ini acara apa. Dan dia tuh sejak saat itu dia mengalami bullying di media sosial.
Sesaat sebelum memutuskan untuk bunuh diri, Yoga sempat berkicau di Twitter pribadinya. Sebelum si Yoga ini bunuh diri, dia tuh sempat membuat kata-kata tulisan di Twitter yang berisi terima kasih atas segala caci maki. @loststockfest part 2. Ini gerakan-gerakan menuju Tuhan. Salam. Wow, sangat menyedihkan, sangat pilu kisahnya. Dan segitu dulu kisah dari aku, dan yang suka tinggal komen nanti, siapa tahu kalian pengen aku bikin yang part 2-nya. Oke. Dan segitu dulu video dari aku, dan yang suka videonya klik like-nya, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau misalnya aku upload video baru. Dan jangan lupa follow IG aku ya, namanya Randy Anime 1. Dan apakah kalian mengambil kesimpulan dari video ini? Kesimpulan yang dapat aku ambil adalah jangan membuli, karena itu adalah kegiatan yang tidak menyenangkan dan itu adalah kegiatan yang buruk. So jangan ngebully. Mungkin kalian ada yang berpikir, masa dibully doang sampai bunuh diri, lemah amat. Tapi kan kalian itu yang bilang begitu pasti nggak merasakan, karena kalian bukan yang dibully. So jangan ngebully, dan bye bye, see you next time.